Selamat datang teman-teman di sini. Saya Rino Yevian Ramadan bersama teman saya Julio Mardanes dan Cesar Mahendra akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi kreatif pada subsektor desain produk. Yang pertama adalah definisi desain produk menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong, desain produk adalah konsep yang lebih besar dari sekedar gaya. Gaya bisa menarik perhatian atau membosankan dan juga gayanya mendeskripsikan penampilan produk. Gaya yang sensasional selain bisa menarik perhatian juga bisa menghasilkan estetika yang indah. Tetapi gaya tersebut belum tentu bisa membuat kinerja produk menjadi lebih baik. Sedangkan desain produk bukan hanya sekedar penampilan luar. Desain produk adalah jantungnya sebuah produk. Sedangkan menurut Yus R. Hayadinata menyatakan bahwa desain produk berkaitan dengan bentuk dan fungsi. Desain tentang bentuk berkaitan dengan perancangan dan penampilan dari produk. Sedangkan desain tentang fungsi berkaitan dengan bagaimana produk akan digunakan. Nah, jadi dapat diambil sebuah kesimpulan. Definisi desain produk adalah rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda pakai yang fungsional, ekonomis, dan estetis sehingga menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi penggunanya. Selanjutnya adalah konsep dari desain produk. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Di sini penelitian maksudnya adalah dasar untuk pencarian pengetahuan baru. Meskipun tidak berpengaruh secara langsung, tetapi berdasarkan penelitian, produk baru dapat dikembangkan di masa depan. Penelitian juga dapat diterapkan untuk mengembangkan produk secara komersial. Kemudian ada rekayasa terbalik. Di sini maksudnya adalah proses pembongkaran suatu produk, memahami desainnya, dan mengembangkan suatu produk yang lebih baik daripada yang sudah ada. Kemudian penggunaan sistem perangkat lunak. Di sini penggunaan sistem perangkat lunak digunakan untuk mengembangkan model terkomputerisasi dari produk baru dan menganalisis parameter desainnya. Kemudian ada perlu pendekatan secara sistematik untuk mengintegrasikan semua proses desain produk dan proses-proses pendukungnya. Desainer juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek siklus hidup produk, termasuk di dalamnya ada aspek kualitas, biaya, jadwal, dan kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari desain produk. Yang pertama adalah utility atau kegunaan. Di sini bermaksud atau bertujuan supaya produk yang digunakan harus aman dan mudah pada saat digunakan. Kemudian yang kedua adalah appearance atau tampilan. Di sini berarti tampilan produk harus memiliki keunikan tersendiri dan indah agar menjadi produk yang menarik perhatian konsumen. Dan yang ketiga adalah easy to maintenance atau kemudian pemeliharaan. Rancangan produk tidak hanya sebatas untuk penggunaannya saja, namun harus dirancang agar mudah untuk dirawat dan diperbaiki juga. Dan yang keempat adalah low cost atau biaya yang rendah. Di sini bermaksud produk yang dirancang harus dapat diproduksi dengan biaya yang serendah mungkin agar dapat bersaing. Dan yang terakhir adalah communication atau komunikasi. Desain produk harus dapat mengkomunikasikan filosofi dan misi perusahaan atau perancang kepada konsumen. Selanjutnya adalah fungsi dari desain produk. Yang pertama adalah sebagai identitas produk, kemudian dapat menjadi pelindung produk dan menambah nilai jual sebuah produk. Lalu ada jenis desain produk. Yang pertama, desain produk yang benar-benar baru, yakni membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Lalu yang kedua, modifikasi produk yang sudah ada atau mengembangkan desain produk yang sudah ada. Kenapa sih desain produk itu penting bagi perusahaan? Karena dalam menciptakan sebuah desain untuk barang atau layanan yang diproduksi akan terjadi proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, hasil desain untuk barang atau layanan yang diproduksi merupakan sebuah hal yang paling penting bagi perusahaan. Bahkan, desain pada hasil produksi itu sendiri bersifat sangat sensitif. Karena apa? Karena akan menentukan pula keberhasilan ataupun kegagalan dalam ranah bisnis. Perusahaan akan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain pada pelayanan atau barang yang diproduksi.
Maka tahapan sebuah desain pada produk itu sendiri perlu adanya penanganan khusus mulai dari awal hingga akhir, hingga terciptanya sebuah desain baru yang inovatif atau pengembangan desain pada barang atau lain yang diproduksi itu sendiri yang lebih unik dan menarik menjadi sebuah produk nyata. Tujuan desain produk bagi pengembangan bisnis. Yang pertama, adanya hasil sebuah produk berkualitas yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan menghasilkan produk yang sedang tren pada masanya. Yang ketiga, membuat sebuah produk yang ekonomis tanpa mengurangi kualitas serta nilai jual terdapat yang dihasilkan sebuah produk. Yang keempat, untuk meningkatkan pangsa pasar serta melakukan target kepada segmen pasar yang baru. Ya, ini fungsi desain pada produk untuk pengembangan bisnis. Saya akan menjelaskan yang menjadikan konsumen puas akan pelayanan. Nah, konsumen akan lebih melirik sebuah produk berdasarkan desain yang ditampilkan. Karena dengan melihat desain yang berkualitas, penampilan yang menarik, kemudahan penggunaan serta minim kendala menjadikan konsumen mengambil keputusan bahwa hasil produksi tentu bermutu yang berkualitas. Lalu faktor penentuan sebuah kesuksesan produk. Sebuah penciptaan dan inovasi dalam penghasilan desain pada barang atau jasa akan membawa manfaat yang besar dalam sebuah bisnis. Dengan adanya faktor penentuan sebuah kesuksesan produk bisa meningkatkan kinerja secara efisien. Baik, lalu kita menuju ke meningkatkan penjualan. Dalam menjangkau pasar lebih luas, maka diperlukan sebuah desain pada seperti yang inovatif serta kreatif. Lalu peningkatan dalam pengembangan bisnis. Desain pada hasil produksi yang baik ataupun baru dapat mengembangkan dari desain yang sudah ada, tentu akan berpengaruh pada proses penjualan sebuah layanan atau barang. Lalu desain pada produk meningkatkan kualitas perusahaan, yang artinya sebuah perusahaan dikatakan sukses jika menghasilkan sebuah desain pada hasil produksi yang cermat. Dengan adanya optimalisasi penggunaan bahan, pengurangan biaya produksi, serta mobilisasi pemborosan. Lalu di sini ada tahapan kegiatan desain produk. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan dan memformulasikan hasil marketing research. Untuk yang pertama, melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, dapat mengetahui produk yang diinginkan pelanggan. Produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan riset. Tahapan selanjutnya, membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut sudah dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Lalu, membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini adalah merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang pertama adalah fungsi produk. Setiap produk yang dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dengan demikian, bahwa desain produk itu berhubungan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Keduanya memegang peranan penting dalam menentukan suatu desain produk yang pada dasarnya untuk memberikan kepuasan yang maksimal bagi konsumen ataupun pelanggan baik segi kualitas maupun segi kuantitas. Kemudian adalah tanggung jawab dari produk. Ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah harga dan volume. Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Kemudian untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen yang luas yang harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. Kemudian yang terakhir adalah prototype.
Di sini prototype adalah model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Nah, ide bisnis yang kita ambil pada sektor ini adalah produk daur ulang. Kenapa? Karena seperti yang telah kita ketahui, sampah telah menjadi masalah lingkungan yang sangat serius. Padahal ada banyak jenis sampah dan limbah produksi yang masih dapat dikreasikan atau digunakan menjadi produk lain. Kemudian, ada banyak produk daur ulang yang dapat dihasilkan dari beragam jenis sampah tersebut. Kemudian kita tidak harus mendaur ulangnya menjadi produk yang sama. Sehingga dari sebuah hasil daur ulang kita bisa menciptakan barang-barang baru seperti handicraft maupun kerajinan tangan lainnya. Nah, daur ulang adalah salah satu cara untuk menggunakan barang bekas untuk dipakai kembali menjadi barang yang menjadi bermanfaat atau bisa juga diolah menjadi barang yang dapat diperjualbelikan. Hal ini bertujuan juga untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran lingkungan akibat sampah plastik maupun sampah lainnya yang dibuang sembarangan. Manfaat yang dapat kita peroleh dari bisnis ini yang pertama tentunya adalah mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Karena daur ulang menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Dengan adanya daur ulang, kita bisa memanfaatkan sampah-sampah seperti botol plastik, bungkus plastik, kemudian seperti kardus, dan lain sebagainya untuk dibuat kerajinan yang bernilai ekonomis. Kemudian yang kedua adalah kita bisa meningkatkan daya kreativitas dan keterampilan masyarakat. Jadi maksudnya di sini, dengan kita melakukan daur ulang barang-barang bekas, kita dapat mengasah keterampilan kita dan jiwa seni yang kita miliki sehingga barang-barang yang kita buat dapat menarik perhatian konsumen. Selain kita dapat terampil dalam daur ulang, lebih baik kita juga kreatif dalam memasarkan dan membangun relasi. Kemudian yang ketiga adalah membantu menghemat energi. Karena pada proses produksi di daur ulang membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada menggunakan bahan mentah. Hal ini sangat berpengaruh bagi para pengusaha saat memproduksi produk baru. Selain itu, kita juga dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan. Selain memiliki banyak kelebihan, bisnis ini juga memiliki resiko kerugian juga. Yang pertama adalah peralatan yang ada di rumah rusak, sehingga memerlukan modal untuk pembelian peralatan baru agar usaha ini tetap berjalan. Kemudian, yang kedua adalah barang yang dijual kurang diminati di pasaran. Karena apa? Karena banyaknya barang daur ulang yang dijual dengan bahan yang bukan terbuat dari bahan daur ulang pilihan. Kemudian masyarakat kurang minat terhadap produk hasil dari sampah atau barang-barang bekas yang didaur ulang. Nah, tapi tidak hanya kerugian saja, kita juga dapat meminimalisir sebuah kerugian dengan yang pertama adalah menggunakan peralatan yang ada dengan hati-hati. Kemudian, kita juga mempromosikan produk daur ulang kepada masyarakat bahwa produk daur ulang merupakan karya seni yang tercipta dari sampah barang bekas. Kemudian, mempromosikan produk kepada teman atau kerabat. Seperti promosi dengan cara mulut ke mulut, yaitu kita mempromosikan kepada teman kita, kemudian rekan kerja, kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang lain. Kemudian, kita juga bisa melakukan promosi melalui sosial media maupun di marketplace. Dan yang terakhir adalah melakukan kreativitas model pada benda daur ulang yang akan dibuat. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang ekonomi kreatif pada subsektor desain produk. Semoga
perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik, dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami.